kubuannya lah meninggalnya mama dia pak masih dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa hidupnya Pak Bu, Allah cinta kasih kepada para ulama. Ulama adalah karyawan Allah. Kuniannya bukan dekuni, lamanya bukan karena santan, bukan kuih sapi karena jari. Nyulilah menyampaikan agama-agama Allah. Intansurlah yansurkum. Siapa orang yang menolong agama Allah, inyo pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aikulah peran ulama aku mama aja papa. Inyo sebagai pejuang agama Allah, tentara-tentara Allah yang siap mati untuk memperjuangkan agama Allah. Makanya Allah mengatakan Pak dalam Al-Quran, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la Allah berkata dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah Pak Bu? Jangan Anda mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, para pejuang Allah, para ulama ibu bapak memperjuangkan agama Allah, ini mati di dalam memperjuangkan agama Allah. Jangan Anda mengira mereka itu mati, jangan dianggap ini mati. Bal ahya, tetapi mereka itu hidup. Walakin la tashurun, kata Allah, dan kamulah yang tidak mengerti, kata Allah. Jadi jangan anggap para ulama yang keramat tubuhnya mati, nyui duit dan sebenarnya. Tapi kita nak mengerti loh. Asalnya berani mengatakan ziarah kubur itu syirik, tapi yang ada kalau mengerti Pak Bu, menemukan Al-Quran orang yang terbunuh di jalan Allah tu, inyo nak mati loh mak, tapi inyo hidup. Aman. Pengajian yang akan aku sampaikan adalah tentang ziarah. Karena kini gitulah berada di bulan Safar. Yuk, kalau bulan Safar itu apa-apa, kita dianjurkan untuk pergi ziarah, yaitu menziarahi makam-makam ulama yang telah berjasa terhadap kita. Yuk, kalau dari ulama mama dia apa-apa, kita tidak kenal dengan Allah. Kalau tidak dengan ulama, kita tidak bisa membedakan halal dan haram, sah dan batal, sunat dan fardu, rukun dan syarat. Karena ulama lebih apa-apa yang mengantarkan dan mengajarkan Islam terhadap kita. Makanya ibu bapak Nabi mengatakan, akrimul ulama, muliakanlah olehmu akan ulama, fa innahum warasatul anbiya, bahwa sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya,
wa khulafa'u minal anbiya'i wal mursalin, bahwa sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi dan ganti daripada nabi dan rasul. Nabi dan rasulullah meninggal dunia, siapa yang sebagai untuk ulasan di semua lidah adalah ulama-ulama. Abangkonya bingung apa-apa kita muliakan ulama. Bagaimana caranya memuliakan ulama itu? Adalah salah satunya menziarahi makam perkuburan ulama-ulama. Ibu, lihat dua penziarah. Bangun kena ziarah awak. Bangun kena satu ibu-ibu siku penziarah kubur ulama. Kadang-kadang awak dah ngalu, kadang-kadang pitu orang kini pitu orang kini ziarah kubur tu syirik. Kapi yang narako sasak ngok dia. Jadi ibu apa-apa dikeciannya lah ziarah kubur tu syirik. Hukumnya ziarah kubur hukumnya ziarah kubur sunat. Kalau dahulu kala dalam kitab Bocalih memang pernah Nabi Muhammad itu melarang umatnya untuk ziarah kubur. Memang pernah. Bahkan dilarang di Nabi Muhammad umatnya dulu untuk menziarahi kubur. Karena di zaman itu Islam alun berkembang, iman alun mantap, takwa alun tinggi. Ulang bara ibu bapak yang mengerti dengan Islam, sehingga ada kematian ibu dan bapaknya. Setelah dikuburkan ibu bapak, inyopai katape ibu dan bapak, kubur ibu dan bapaknya itu, nyo menangis meratap menangkuan-nangkuan dado. Basi budiang dia tepanan pekuburan ibu dan bapaknya. Sehingga dari siku ibu bapak khawatir Nabi Muhammad dilaranglah oleh beliau untuk ziarah kubur. Tak lama masa kemudian, hari babilang hari tibola minggu, babilang minggu tibola bulan, babulan dan babulan tibola tahun, batahun dan batahun. Lah sekian tahun lamanya ibu apa umat Islam sudah berkembang biak, Islam sudah berjaya. Iman umat Islam lah mantap, takwanya lah tinggi sehingga Nabi perintahkan kembali untuk ziarah kubur. Tujuan Nabi lemama dan bapak untuk menyuruh umatnya ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian dan mengingat kamu akhirat. Di ziarah kubur tabayang dewa kamu akhirat baalai nanti ni waden yang ziarah kemari, mungkin sesudahku waden yang akan diziarahi orang dengan melihat kubur, dengan menziarahi kubur ayah dan bunda. Para ulama yang sudah berjasa adalah mengingatkan kita terhadap kampung akhirat. Dan ziarah kubur itu ibu apa adalah sebagai untuk jadidu iman agung, memperbarui iman awak yang lemah, iman awak yang menurun. Maka ziarah kubur telah sebagai untuk meningkatkan iman ibu apa-apa. Akulah Nabi perintahkan kembali umatnya untuk ziarah kubur. Iya, tapi meminta ke kubur yang boleh rumah. Baik ke kuburan keramat, wali-wali Allah, para ulama. Contohnya kalau di Sumatera Barat kau pak Kaulahan. Itu di bulan Safar kau buat ribuan manusia yang ziarah ke makam beliau Burhanuddin di Ulahan. Tapi orang tidak pernah meminta kabu ya tu kau kayaknya minta isi dia tu. Dibuat di Ulahan tu oh buya aku Burhanuddin, awak dari peninjauan tabu barai, awak nak mau laki dia buya.
Jangan lagi biar anak muat ada pak. Jadi minta tolong menteri laki kau ya dia. Atau umpamanya minta tolong ke nyonya buya oi. Awak bapak ladu dah mau mana pek ladu awak tu buya. Intang salah bak kepanjang je. Tolong awak buya supaya banyak ladu dapet. Boleh teman. Atau umpamanya payah ke makam aku Burhanuddin, dia ambil kasih pada pekuburannya mak, dia angkut pulang. Tu hari kau kopi, antu haji mai ko mak. Tua. Tu yang nak ulir lah. Iya lah. Ikolah salahnya kadang-kadang orang dalam mengamalkan ziarah hanya meminta kabuya tu. Nyo meminta kayaknya ulir mak, tapi minta didoakan. Iya tu. Wajarok aulan Pak Bu di bulan Sabar kok bang. Assalamualaikum Rabu lepan sapa gadang. Nya sapa tu ketigo Bu. Sapa gadang, sapa ketek, sapa besaliah. Di sapa adalah yang dibuat di seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Hatta. Adik Kranos aku Burhanuddin kula meninggal dunia mak. Yaitunya aku Burhanuddin ku meninggal dunianya di Tanjung Medan. Anis wet. Mak, jadi aku Burhanuddin adalah seorang ulama yang mengislamkan ranah Minang. Jadi beliau lah yang tukang islamkan ranah Minang kau. Memang sebelum aku Burhanuddin mengislamkan ranah Minang, lah dulu yang silih berganti pedagang-pedagang Arab, ulama-ulama dari tanah Arab ibu bapak mengislamkan Minangkabau gua. Yang pertama ada Syekh Abdullah namanya. Sampai nikah dengan putri atau orang Minangkabau Pak Bu. Kemudian bawa orang Minang ini masuk Islam. Tapi namanya Pak Bu, ulama-ulama aku ibarat kucing mati, kucing hilang newangnya. Setelahnya ajak orang ku masuk Islam, orang Minang masuk Islam, meninggal dunianya. Orang Minang kembali kepada agama lamunya. Baliknya kalau agama siswa balik. Katakanlah ulama-ulama pedagang-pedagang Arab yang berdatangan ke Minangkabau. Hanya aja orang masuk Islam, setelahnya mati, orang balik-balik ke agama lamunya. Akulah ibu bapa ulama-ulama sebelum beliau. Tapi inilah aku Burhanuddin Pak Bu. Orang tanah datar beliau, gugur sekalani Pariangan. Beliau ibu bapa dikuburkan di Ulahan, semejanya mengislamkan Minangkabau. Sampai detik kini Islam berjaya di tanah Minang Bu. 90% Minangkabau itu beragama Islam. Akulah jasa beliau Pak Bu, aku Burhanuddin ko terhadap ranah Minang. Di ketika beliau meninggal dunia, babilah kuburnya tapi beliau maja Bu. Di Matu di Tanjung Medan. Ada bau suraunya, di samping merah sebelah kanan Bu, duit kubur beliau. Dah selesai, lalu pakai liang lahat. Kemudian jenazah aku Burhanuddin ko Pak Bu dimandikan, dikapankan, disolatkan. Kemudian ibu apa kadibau ibu apa ke dalam kuburnya lagi. Tiba-tiba tadangalah ucapan selawat di hati udara Pak Bu. Ribuan budi suara yang membaca selawat Nabi, tapi tidak ada nampak siapa yang membaca. Di situ tercangang-cangang anak murid jemaah ketika itu suara. Kuya kadang kui lewat kadang kuwe wah suara menanggung di udara Pak Bu, ribuan ucapan selawat yang pada akhirnya Pak Bu
suara tu berjalan. Kemudian diinjeklah jenazah Angku Sri Burhanuddin Pabu. Kama arahnya selawat ku berjalannya. Akhirnya ibu bapa selawat yang dibaca, siapa yang membaca di atas udara tidak bisa dilihat oleh mata. Cuman dengungan ucapan selawat. Aduh ibu bapa, para guru-guru mengatakan ada para malaikat. Para malaikat ibu bapa, ketika jenazah Angku Sri Burhanuddin ibu bapa lah dibungkui, maka para malaikat lah yang main ibu bapa jenazah beliau. Ada ulama yang mengatakan adalah ibu bapa langsung dibawa di anak-anak murid beliau kemana arahnya ucapan selawat yang dibaca, sampai ibu bapa selawat itu berhenti tentang kubunya kini. Imalu diulaan tentang kubunya kopak terhenti ucapan selawat. Lalu dengar karena lalu terang oleh mama ya papa dua pendapat tentang sejarah ibu bapa. Ada yang mengatakan kerana ucapan solat berhenti langsung duit kuburnya ibu bapa. Ada yang mengatakan tak ada duit kuburnya loh, hanya langsung dibuat meja saja. Jadi dua pendapat, namanya sejarah ibu bapa dari murid kamu duit, dari muncul ke muncul. Bagai macam ibu bapa tentang pendapat ibu. Adibah, ketika lagi di kuburannya mama ya papa, kami masuk Allah. Jenazah Angku Sri Burhanuddin ibu bapa ke dalam kuburannya. Ketika main di jenazahnya Pak Bu, rupanya tidak ada jasadnya lain. Tinggal kain putih sama tu lain. Kempes kain kapannya Pak Bu, tidak ada dan beliau dalam mungkin kain kapan lain. Lengah, hilanglah nyawa salah satu tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah datangnya dan kepada Allah kembalinya. Nyawa di tubuhnya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Akulah kemuliaan Angku Sri Burhanuddin yang telah mengislamkan ranah Minang. Kau dapat pinta dia pintu. Salamu sekali selama hidup awak mak, ataupun tiap tahun awak datang pergi menziarah makam ulama supaya nak tak dulu awak ibu apa kubur para ulama yang telah berjasa terhadap kita. Sebab ibu apa ulama ku berjasa untuk negara awak. Kalau darinya ibu apa aku lah nasib kita kini. Anta kunci nak kita makan, anta ulah nak kita makan mak. Karena orang saya suat sabun Islam ibu apa masuk kerana minang kuat makanan orang saya suat ibu apa ulah bapa lain kunci makani manci bota-bota bauan mak. Ya Allah ya Tuhan, akulah makanan orang sesuai ibu apa-apa. Karena Islam alun masuk. Setelah Islam itu masuk mama ya papa, baru bahala makanan-makanan yang dimakan oleh orang awak, yaitu makanan yang halal lagi baik, halal lagi baik. Dimakan koma halal lagi baik. Enak. Halal saja kalau tak baik tak dimakan. Ada tu nyemaknya halal tapi tak baik. Makan aku halal tapi tidak baik. Ikan mak alun digoreng, alun diabui dimakan mata-mata. Halal tu tapi nak bayar. Kuciang. Kuciang semuanya kuciang enak. Dalam tabir kita kau ni langsung dimakannya mak. Kalau kita manusia halal lagi baik atau makanan Islam ku ibu apa-apa. Apalagi yang nyata haram tidak boleh. Atau makanya ibu apa? Para ulama itulah yang
berjasa terhadap kita. Amakonya awak ziarah, kunjungi kubur-kubur para ulama. Mandiaya awak mah sekali setahun kuburnya kita berasian, kita ziarahi. Ana sebenarnya ibu bapak rasio di balik ziarah kubur wah. Kadang-kadang mau mengecek pak ya. Di kita anti ziarah. Di awak dana mau pergi ziarah kubur. Kubur awak sendiri pak bu. Sampai kini kadang-kadang datang tu di mana posisi kubur. Kadang-kadang kubur awak tu mak lari pawin orang kabau dia tanya. Lata ciri jawi dia tanya mak. Laba sama rimbo lah kubur mandi dua awak. Lantaran dah kita silau sekali dalam setahun. Ibu, dia silau. Iya, tu lain namanya tu. Sedangkan kubur manusia biasa mah disuruh apalagi kuburan para ulama bu. Itulah tujuannya supaya ibu apa nang kubur ko ndak samo data lai nampak doa tadu di lambaknya sekali setahun mau datang untuk membersihkan. Kalau dan sida-sida percaya ulama la tumbuh rumput, la tumbuh kayu, kabau kadang-kadang di pemerintah di sini sehingga hilanglah kubur mandi apa awak. Aku dah tujuan dan sabananya untuk menziarahi kubur-kubur orang yang meninggal aku. Ibu, sedangkan orang Belanda mama dia apa-apa, iaitunya makam Syekh Abdul Rauf di Banda Aceh. Guru di Angkus Burhanuddin. Di Syekh Abdul Rauf kok Pak Bu kuburnya di Banda Aceh. Ketika tsunami apa tahun 2004. Barat tingginya air mak yang naik kata. Kalau kata orang Aceh itu Pak Bu, gelombang tsunami itu tingginya air ko mak wande kuat. Ada orang Aceh itu bercerita kamu tentang bagaimana tsunami itu pada awalnya. Jadi air laut itu mak tagaknya cengkulan agung menewa. Barat tingginya mak 2 kali setinggi batang kerambi. Para tinggi mama amo de konya di sosonya baru di sosonya ibu apa-apa ko rumah-rumah orang kayu-kayuan oto segala macam sehingga kapatengker mak bara jaraknya diantar ke daratan pak 7 balai kilo ibu apa-apa bara jauh tu lebih sekarang musaji ko kapatengker tu. Ambolo lah berulang-ulang pai mencari bekas tsunami itu. Ada mama ya apa-apa. Takatu tingginya air kata mama ya apa-apa nang kubur beliau hanya 7 meter dari tepian laut. 7 meter dari tepi pantainya kubur beliau. Satitik saja ibu apa-apa ndak ada masuk air ke kubur Syekh Abdul Rauf ketika tsunami itu Pak Bu. Bayangan kuburnya lah meninggalnya mama aja pak masih dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di masa hidupnya Pak Bu, Allah cinta kasih kepada para ulama Arab, karyawan Allah. Kuniannya bukan dekuni, lamanya bukan karena santan, bukan kue sapi karena jari. Nyulilah menyampaikan agama-agama Allah. Intan surlah yang surkum. Siapa orang yang menolong agama Allah, inyo pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aikulah peran ulama aku mama aja papa. Inyo sebagai pejuang agama Allah, tentara-tentara Allah yang siap mati untuk memperjuangkan agama Allah. Makanya Allah mengatakan Pak dalam Al-Quran, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Apa sawak tu mak? Bu, apa segitu itu? Datang turi jendong. Ya,
Basawahnya adalah Allah berkata dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah Pak Bu? Jangan Anda mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, para pejuang Allah, para ulama ibu apa memperjuangkan agama Allah, ini mati di dalam memperjuangkan agama Allah. Jangan Anda mengira mereka itu mati, jangan dianggap ini mati, bal ahya, tetapi mereka itu hidup. Walakin la tashurun, kata Allah, dan kamulah yang tidak mengerti, kata Allah. Jadi jangan anggap para ulama yang keramat tubuhnya mati, nyui duit dan sebenarnya. Tapi kita nak mengerti loh. Asalnya berani mengatakan ziarah kubur tu syirik, tapi yang aku kalau mengerti Pak Bu menemukan Al-Quran orang yang terbunuh di jalan Allah tu inyo nak mati loh mak, tapi inyo hidup. Apa dia karena inyo hidup? Awak kunjungi makam pakuburannya Pak Bu. Dengan harapan nan kita koi bapak dapat barakat daripada guru, syafaat daripada Nabi, rahmat daripada Allah. Iko yang dikatakan Pak tigo tali tigo sapilin tunggu tigo sajarangan, tunggu tigo sajarangan tali tigo sapilin Pak indah mulia do putui cie. Seandainya putu cie kan dua selampi rumi mamila mamapanyo rasul tak mungkin samparono. Kalau nak dapat barakai guru mak sampai Nabi wallahu a'lam kadapat jawab. Kalau tak dapat sampai Nabi rahmat Allah antah dimanu teratahnya. Sebab yang mantan manusia ke dalam surga itu apa? Yang membuat manusia ke masuk surga apa? Bu, apakah amalan kita yang banyak, zikir kita yang banyak? Tidak ibu apa-apa. Pernah suatu cerita Pak Bu, sebenarnya ambo buka cerita tentang yang mantan kita masuk surga. Oh ama-ama ambo apa-apa ambo rajin baca Quran, zikir setiap malam, sholat berjamaah. Itukah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah? Belum tentu lagi Pak Bu. Iaitunya seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ko Pak inyo pengarang kitab. Bayang Pak Bu, pengarang kitabnya. Alanya pengarang kitabnya rajin zikir. Habis waktunya berzikir kepada Allah. Setelah beliau mengukir-ukir kitab, mengarang-ngarang kitab, kemudian dia berzikir kepada Allah. Banyak waktunya habis untuk Allah, mak, untuk umat mengarang kitab. Meninggal dunia lah Imam Al-Ghazali. Setelah meninggal dunia Pak, mimpi anak muridnya. Mimpi anak muridnya, yaitu Imam Al-Ghazali ko berdialog dengan Allah. Berdialog bertentu daman. Mengece-ngece mau tahu tak. Bacito-cito. Jadi Imam Al-Ghazali mau tahu tak dan tunalah. Ditanyalah Imam Al-Ghazali ko oleh Allah. Wahai Imam Al-Ghazali, iyo tunalah, apa yang membuat Anda masuk surgaku? Dijawab Imam Al-Ghazali, ya Allah ya Rahman, yang membuat aku masuk surgamu ya Allah adalah aku ini pengarang kitab. Saya ini ahli zikir, ambo rajin ibadah, ambo mengajak manusia ke jalanmu ya Allah. Semua itulah yang membuat ambo masuk surga. Kata Allah, tidak wahai Imam Al-Ghazali. Lalu apa ya Allah yang membuat saya masuk surgamu ya Allah? Wahai Imam Al-Ghazali, yang membuat kamu masuk surgaku adalah rahmatku wahai Imam Al-Ghazali. Rahmat aku yang mengantarkan Anda masuk surga. Pada suatu hari wahai Imam Al-Ghazali,
Mungkin Anda mengetahui, yaitu nyawai Imam Al-Ghazali, Anda sedang mengarang kitab, sedang keasikan mengarang kitab, mengko manitialah dawai kati buku atau kati kerate. Di Imam Al-Ghazali ko pak sedang mengarang kitab, tak tungganglah dawai kati kerate. Kemudian ibu apa datang seekor lalat atau nyamuk, nyocucuilah dawai ku ama sampai dawai ku habis dicucui nyamuk atau lalat. Di pabiase di Imam Al-Ghazali, dak dialau, dak dilacui, dak dibunuh sampai dawai ku habis diminum de lalat ku tadi. Kata Allah, wahai Imam Al-Ghazali, itulah yang mengantarkan Anda masuk surga. Jadi ibu apa-apa di mampabian lalat mencuci dawai, itu yang mantarinya masuk surga Pak Bu. Kau tiba dawa apa mah? Awak sedang kapom tibulang ngau, batap buah mah. Mamalah wang ke banyak, cuci dawai den. Jadi mama aja papa takat tua. Imam Al-Ghazali itu dari bapak cerita aja dia, yang mengantar kita ke surganya Allah adalah rahmatnya Allah. Untuk mencari rahmat Allah lah, yang pertama carilah berkat daripada guru, kemudian syafaat daripada Nabi, rahmat akan menunggu, yaitunya surganya Allah di bapak-bapak. Akulah tujuan dari protokol ziarah, yaitu makam-makam ulama yang telah berjasa terhadap negeri awak. Di kampung awak kok mama dan papa ada ulama yang sangat keramat di negara awak, tapi kadang-kadang itu tak mau peduli mak siapa si KPKP yang berkubur di belakang masjid penjauhan. Mesti KPKP mah lo. Ayo, amo saja KPKP itu mah ada di belakangnya ulama keramai mah. Namanya si KPKP ini paling dua. Siapa sebenarnya mama ya papa? Inyo adalah anak murid kesayangan aku si Burhanuddin. Saedaran Gunung Merapi, Sago di Singalang mak sampai ke Bukit Tinggi. Ulama yang tertua untuk Islam, yang mengajak orang ke Islam, yang menyampaikan kaji ke rumah-rumah saedaran Gunung Antigua. Beliaulah ulama yang tertua mak aku si KPKP. Dulu ada orang peninggian ko bercerita nya boba. Dah aku bersabut nama orangnya juga galanya dah. Pernah hampir setiap malam Pak kubur beliau tu baca ayu kati buah pak laksana sinal lansur yang menembak. Orang tu buah pak masih hidup kini, tapi aku nak ceritakan orangnya. Hampir setiap malam dulu tu, dalam hitungan 30 tahun yang sudah berlalu lah, tiap malam mama aja apa-apa baca ayu kubur kati laksana lampu tarangnya. Tapi kini buah pak cahaya itu tidak ada lagi. Mungkin mama aja apa-apa awak nak peduli dengan makam-makam ulama, awak nak menziarahi, tidak membersihkan kubur-kubur ulama yang lain. Ibu apa bocalik tapi yang lain sangat indahnya, sangat rancanya dibangun ke tampilnya rancang-rancang. Sementara beliau ibu apa pondok ketik saja. Tiba inyo ulama yang tertua di bawah Angkus Burhanuddin. Berdatangan orang kemari yang tahu dengan sejarah. Dari Malalo, Damasraya, Pariaman, ibu apa, pai kemari kuah, pai menziarahi ibu apa makam si aku KPKP wah. Sementara kita sendiri di kampung halaman awak antara yang tibu sinanta tiga. Pai lo ama sekali kina lo kelamaknya dibaca Yasin mendoa awak minta berkah awak namanya mah kaji awaknya nak kita pakai. Inyo yang memperjuangkan agama di daerah awak ibu apa-apa. Amakonyo alangkah malangnya manusia yang tidak mau berterima kasih kepada ulama, yang tidak mau menziarahi makam-makam ulama.
Jadi ibu apa-apa, mari ke Isawa, yuk kita ziarahi makam-makam ulama yang ada di negeri ini, baik dalam kampung awak walaupun di luar kampung kita. Dengan harapan kita mengharap surganya Allah, yaitunya rahmat daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Lantarang harima nampak gunung nampak di luar. Kita mengaji lagi di Tarang Tarwi saja. Di sepanjang pengajian yang bos sampaikan, ku ada kata nanti talonsong, muncul nanti ada orang, jo kata-kata ambo minta maaf kepada kita bersama. Mari ibu yang papa di maaf bala. Dari alhamdulillah. Akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.